Tunggu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. 3, 2, 1. Intro dulu. Enjoy. Yo, what's up? Balik lagi di Asira ID. Jadi kali ini gue mau unboxing sebuah monitor, yaitu monitor AOC 24G2 gitu. Sebenarnya bisa dibilang sekarang bukan waktu yang tepat juga sih buat beli monitor, karena seperti halnya yang kita tahu, harga monitor itu sekarang lagi bisa dibilang naik lah ibaratnya. Kayak misalkan AOC G2 ini aja tuh dulu tuh harganya di bulan-bulan beberapa bulan lalu lah itu cuman di sekitaran 2,8 juta gitu. Tapi sekarang kalau lu misalkan beli ini di Jakarta nih, gue beli di Tokopedia, dan misalkan dari toko-toko di Jakarta itu harganya di 3,2 gitu atau 3.250.000. Tapi karena gue beli ininya, gue dapat satu toko itu dari Surabaya jauhnya, dan dapat di harga 3,1 gitu. Sebenarnya gue pengen belinya tuh Asus, yang Asus 24 tipe berapa gitu, gue lupa pokoknya. Tapi itu dari harga 3 juta juga naik sampai di harga 3,5 juta gitu. Yang menurut gue tuh terlalu kemahalan lah untuk buat beli monitor. Apalagi monitor di mid range di kelas 144 Hz gitu. Malah gue kepikiran mau naikin budget sedikit, gue dapat 240 Hz. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya gue nggak begitu sering main game-game kompetitif apalagi FPS gitu. Jadi ya 144 Hz saja sih menurut gue kayaknya udah cukup. Apalagi dari color akurasinya, AOC 24G2 ini jauh lebih bagus dibandingkan AOC 24G2Z yang baru keluar di kisaran 4,2 juta gitu. Dan totalnya sih kalau gue beli monitor ini nih sekarang, gue beli 3,1, asuransi dan ongkos kirim itu kisaran 100.000. Jadi gue beli 3,2, tapi gue masih dapat cashback dari Tokopedia di 200.000, 180.000-an lah. Jadi bisa dibilang gue beli monitor ini di harga 3 jutaan gitu. Menurut gue sih masih ya, kalaupun harganya naik ya masih nggak terlalu tinggi lah, nggak kayak Asus yang sampai 3,5 juta itu udah menurut gue mendingan loncat ke yang agak 4 jutaan sekalian gitu. Karena gue nggak tahu sih kenapa nih monitor mid range tuh naik harga gitu, sedangkan monitor 4 juta ke atas itu harganya nggak naik gitu. Dan sekarang kita langsung aja unboxing monitornya. Dari packingnya sendiri sini menurut gue termasuk aman ya, jadi udah dikerdusin dan di bubble wrap gitu. Apalagi nih gue beli dari Surabaya pakai JNE Cargo, hitungannya cepet sih nyampenya menurut gue ya, karena gue beli kemarinnya lagi dan hari ini udah nyampe gitu. Jadi dari Surabaya ke Jakarta pakai JNE Cargo tuh kurang lebih butuh waktu 2 hari gitu. Nah, jadi seperti ini dia box dari AOC 24G2 gitu. Dari spesifikasinya itu dia udah AMD FreeSync 144 Hz, IPS panel, dan respon time-nya 1 millisecond gitu. Jadi ini bisa lah buat game-game semi yang gak terlalu kompetitif juga. Jadi ini mungkin ya udah enak lah buat main-main game gitu, udah mulus karena dia udah 144 Hz gitu. Jadi apa aja yang kita dapat di monitor ini? Yang pertama itu ini standnya nih. Jadi ini standnya dia bisa vertikal maupun horizontal. Kita dapat
Dan yang ngebedain AOC G2 ini sama AOC 24 G2E, dia di bagian panjang stand ininya nih. Sama sih katanya kualitas panelnya tuh jauh lebih bagus AOC G2 ini gitu. Kalau dari standnya itu, kalau AOC G2E dia cuman bisa naik turun doang, jadi belum bisa vertikal sama horizontal. Nanti kita coba aja. Dan yang ketiga ini kita dapat adapter kabel DisplayPort, di sini udah dikasih kartu garansi. Nah ini dia nih panel dari, ini dia monitor dari AOC G2 nya nih. Nih kalian bisa lihat nih. Mantap jiwa. Nah ini dia monitornya nih. Pertama kita buka dulu sarungnya. Nah jadi ini dia monitornya. Menurut gue sih ini nggak terlalu berat ya, bisa dibilang sedang lah dari kualitas ini. Nah sekarang kita mau coba rakit dulu. Jadi yang pertama itu kita pasang bagian stemnya sama bagian kakinya. Di sini kita udah nggak dapat baut-bautan lagi. Jadi kayaknya semuanya sudah nempel. Beda sama LG yang gue pakai sih. Kalau LG itu masih dapat baut. Jadi dia masih perlu obeng buat ngerakit monitornya. Ini standnya nih. Jadi bagian atasnya apa ini ya? Plastik. Cuman bagian bawahnya tuh udah besi. Nah jadi bagian kakinya langsung kita kesini aja. Bagian depan. Terus ada skrup di sini nih. Kelihatan nggak coy? Kalau nggak kelihatan ya udah. Sebelum masuk dari sini bagian skrup, jadi tinggal bisa diputar-putar pakai tangan. Nah ini udah nih, udah jadi, udah begini. Terus tinggal di klop-klopin doang udah di monitor ini. Nah ini tinggal begini. Set. Gila, ini jauh lebih praktis ya dibandingkan kayak ngerakit monitor dari LG itu agak ribet gua. Nah jadi seperti ini kurang lebih monitornya. Jadi ini monitor bisa kita naik turunin sesuka kita. Ini paling turun dan ini naikin. Lu bisa nge-vertikalin ini monitor, tapi dia nggak bisa sampai balik lagi sih, jadi cuma sampai sini doang. Gak bisa 350 derajat, sama kalian gak bisa bikin vertikal di arah berlawanan gitu. Ini kayak gini gak bisa nih, cuman kalau kesini bisa gitu. Dan di bagian bawah sini juga kelihatan kan nih, ini ada tempat buat kabel yang mana itu bisa jadi kabel bikin tapi. Dari bagian dudukannya juga ini ada kayak X tuh, kayak X, jadi yang mana bikin monitor kita nggak gampang jatuh ke belakang. Ini aduh gila sih ini LG mah ya, LG ya. Gue jadi sebelumnya pakai monitor LG 24 MK600, itu juga salah satu monitor yang sekarang lagi naik harga gitu, bisa dibilang malah nggak ada di pasaran. Padahal gue sebelumnya harga beli di bawah 2 juta, tapi terakhir gue ngeliat tuh monitor udah sampai 2,5 juta gitu. Dan segitu aja video unboxing dari gue. Mungkin selanjutnya gue bakal ngebikin video review dari monitor ini. Semoga video gue bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video gue. Dan jangan lupa subscribe, karena satu subscribe kalian sangatlah berarti buat gue.